iroda adalah apa? Al-asya'u sittah, itu sesuatu yang 6, yang jumlahnya ada 6, allati yuqabiluha sittatul ukhra, yang 6 itu menjadi perbandingannya yang banding daripada 6 yang lain. Wa tilkal asya', apa itu sesuatu yang menjadi yang 6 itu? Wa hiya al-wujud, itu artinya wujud ada badalan anil ada. Wujud itu sebagai ganti dari kata ada. Ada itu ada, gantinya tiada diganti dengan ini namanya apa? Ba'dima yajuz, namanya sebagian daripada perkara ada. Ini sebagiannya ada, gitu, paham gak? Ada ini sebagiannya tiada ini sebagiannya ada, gitu loh, paham ya? Gerak sebagiannya diam, sebagian namanya ba'dima yajuz. Iroda apa? Itu pada sebagian perkara yang jais, yang dikehendaki bahwa ta'alluqnya iroda pada sebagian perkara jais. Di sini perkara jais yang dimaksud adalah ya sesuatu yang 6 ini yang akan disebutkan. Salah satunya adalah wujud badalan anil adam. Wujud itu ganti daripada kata ad. Wasifatul makhsusatu badalan an sa'ir sifat. Sifat yang tertentu sebagai ganti daripada sifat-sifat yang lain. Ya, karena sifat kan banyak. Ya, kita lagi sifatnya apa nih? Lagi disifati apa misalnya? Ini dari apa, menafikan sifat-sifat yang lain, lagi nggak bicara sifat-sifat yang lain, gitu. Lagi bicara apa, gerak diam misalnya, ya benar. Ketika lagi ngomong diam, dia lagi nggak ngomong apa, gerak dan apa, lari dan lain sebagainya. Banyak sifat-sifatnya. Manusia juga sifatnya banyak. Ketika lagi disebut salah satu sifatnya, maka lagi menafikan sifat yang lain. Badalan ansa'ir sifat, tergantung dari sifat-sifat yang lain. Sifat yang tertentu, yang khusus yang disebutkan sebagai ganti daripada sifat-sifat yang lain yang tidak disebutkan. Badalan ansa'ir sifat. Wazaman itu kedua. Yang ketiga, kan jumlahnya ada 6. Yang ketiga, wazaman al-maksus badalan ansa'il azminah. Zaman yang tertentu, waktu yang tertentu, ini malam ini waktu yang tertentu. Ini sebagai ganti daripada waktu-waktu yang lain. Waktu bukan siang dan bukan jam apa, jam selainnya ya, jam sekarang gitu Pak. Ini lagi ditaksis kayak begini, berarti lagi nggak ditaksis ke yang lain gitu. Anda lagi ditaksis di sini, berarti lagi ditaksis di sana. Taksisnya ditentukannya lagi di sini, di zaman yang tertentu, di waktu yang tertentu. Saat ini namanya asya, ini namanya sesuatu, wujud, suatu sifat, sesuatu zaman. Ini zaman ini namanya zaman, waktu namanya sesuatu hal, perkara itu. Wasifatul maksus badalan ansa'il sifat. Wazaman al-maksus, zaman yang tertentu, badalan ansa'il azminah. Wal makanul maksus, makan, ada tempat yang tertentu. Tempat saya di sini sebagai ganti daripada tempat-tempat yang lain. Saya lagi duduk di sini, lagi di sana, itu loh, paham nggak? Lagi. Nah, semuanya kan banyak, selain kita kan banyak. Paham ya? Nah, juga ditentukan kepada tempat-tempat yang lain, tapi di tempat yang khusus ini kita ditempatkan yang khusus. Namanya ini yang disebut dengan apa? Ba'dima yajuz, sebagian daripada perkara jadi tidak ditaksis semuanya, enggak. Jadi taksis ini juga taksis ya salah satunya. Lagi ditaksis senangnya, lagi ditaksis susahnya, ganti-ganti. Ba'dima yajuz. Cuma kita nggak sabar karena pengennya semuanya, gitu kan?
manusia kan begini banyak, tidak punya banyak repot, banyak repot. Wazaman al-maksud badalan an sa'il wal makan al-maksus badalan an sa'il al-amkinah. Wal jihadul maksus arah yang tertentu badalan an sa'il jihad. Arah yang tertentu kamu Anda di dalam berarti sebagai pergantian daripada arah-arah yang lain. Tidak di sebelah kanan, sebelah kiri, lagi di dalam. Saya ini lagi di dalam sholat, dalam masjid. Inilah dari tasis. Wal jihadul maksud badalan an sa'il wal miqdarul maksus, dan perkiraan kadar yang tertentu badalan an sa'il maqul wa hadil asyad tusamma al-mumkinatul mutaqabilat. Jadi asyad yang disebut adalah mungkinat yang saling berbandingan wujud yang ada sifat yang tertentu dan sifat-sifat yang selainnya zaman yang tertentu, jadi bergantian di zaman-zaman yang lain, tempat yang tertentu ya, bergantian dari tempat-tempat yang lain, arah yang tertentu, dan perkiraan juga ada ruang lingkup yang tertentu. Ini sebagai perkara dari ruang lingkup yang ruang lingkup. Nah, sesuatu ini dibuat syair oleh sebagian ulama yang berbunyi al-mumkinatul mutaqabilatu wujuduna wal adam sifatu azminatun amkinatun jihadu kadal maqadiru wa sifatu. Al-mumkinatul mutaqabilatu, mungkinat perkara yang jais yang saling perbandingan, perbandingan adalah pertama wujuduna, wujud kita, adanya kita sebagai ganti daripada tiadanya kita. Ini lagi bicara irodah, ini lagi bicara kehendaknya Gusti Allah yang dikehendaki. Kita ini yang dikehendaki. Allah berkehendak, ya Tuhan berkehendak, makhluk yang dikehendaki. Kita bicara yang dikehendaki, paham kan? Ada jumlah, ada enam perbandingan. Pertama wujuduna, adanya kita sebagai ganti daripada ada yang lain, paham kan? Wujudnya kita yang mau ya wujud kita, kayaknya wujudnya ente kan gitu, sebagai wujud yang lain kan gitu ya. Apa yang dipahami gitu ya? Masih nggak bisa paham. Wujuduna, wujud kita sebagai ganti daripada tidak adanya kita, gantinya itu. Wal adam, wujuduna wal adamu, dan adamnya kita ganti daripada wujudnya. Wasifat, dan sifatnya kita sebagai ganti daripada sifat-sifat yang lain. Zaman yang ganti daripada zaman yang lain. Tempat ya juga sebagai ganti daripada tempat yang lain. Jihad, arah, wujud juga ruang lingkup kita ya sebagai mana ganti daripada ruang lingkup yang lain. Jadi istilahnya perkara istilah bahasanya perkara isya itu lebih tegas, lebih akurat memahami sifat irodahnya Allah Subhanahu. Maka kita pahami dari yang diirodah, kita pahami yang dikehendaki apa saja. Jadi salah satunya perkara yang asya yang enam, dan asya yang enam juga artinya banyak. Sesuatu yang enam itu artinya banyak, karena bukan wujudnya kita saja, ada wujudnya yang lain. Kadang maqadir rawasiqahu, yang seperti ini sebagaimana yang telah diriwayatkan dijelaskan oleh orang-orang yang terpercaya, ahli fiqh, ya, para ulama. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa'lam, ini perlu diketahui lagi, annal iradata wal amr mutaghayirani wa mufakkan. Sesungguhnya makna pengertian kehendak dan maknanya perintah ini suatu perkara yang beda. Kehendak dan perintah itu beda menurut ahlus sunnah wal
qala ba'duhum, sebagian Mu'tazilah menyatakan bi annahuma muttahadan. Menurut orang Mu'tazilah bahwa kehendak dan perintah itu sama. Apapun yang diperintah itu yang diperintah. Apapun yang dihendak itu yang diperintah. Ini menurut siapa? Mu'tazilah. Kehendak dan arah dengan perintah itu ya. Menurut Mu'tazilah sama. Ini ya, ini ada beda tahu ini. Jadi di sini Anda bisa tahu bedanya antara ahlu sunnah dengan yang bukan ahlu sunnah ya, dalam masalah pemahaman. Karena masalah ahlu sunnah dan ahli yang paling krusial adalah akidah. Masalah akidah bukan masalah furu'. Masalah ya seperti yang populer pada umumnya. Ada yang ahlu sunnah dengan yang enggak, yang kuno, yang tahlil, itu masalah furu'. Mau tahlil, mau enggak, apa sunnah, mau kuno, mau enggak, apa sebenarnya. Ya, yang penting sholat gitu. Kalau sholat itu bukan. Ini sebenarnya perbedaan dalam masalah paham akidah Ahlussunnah wal Jamaah seperti mengertikan masalah irodah dan perintah. Wa qala ba'duhum bi anna al-iradah lazimatun lil amri. Sebagian mengatakan, Mu'tazilah mengatakan bahwa kehendak itu satu mulazamah dengan perintah. Kehendak dengan perintah sudah satu kaitan. Wa banau ala dzalika annahu la yuridu syurur wal qabaih. Mu'tazilah berdasarkan bahwa Allah Ta'ala tidak menghendaki keburukan dan yang paling buruk. Allah Ta'ala tidak menghendaki keburukan dan tidak menghendaki perkara yang paling buruk. Allah Ta'ala tidak menghendaki buruk. Jadi kalau ada orang buruk, berarti jadi sendiri, salahnya sendiri gitu loh. Kalau ada orang buruk berarti salah sendiri. Bukan Allah yang menjadikan. Allah tidak menghendaki keburukan. Paham nggak? Paham ya? Allah tidak menghendaki buruk. Berarti kalau ada orang buruk, ini bukan kehendak Allah, kehendaknya manusia sendiri. Pernah dengar nggak kayak begitu? Sering kan ya? Itu Mu'tazilah, bukan Ahlussunnah. Ahlussunnah kan khairi wa syarri min Allah. Baik min Allah, buruk min Allah. Ciptaan Allah. Wa yabani ala madhhabi Ahlussunnah, berdasarkan orang ulama Ahlussunnah, annahu ta'ala qad yuridu syai' wa la yaqulu bihi wa qad yaqulu bihi wa la yuridu. Ini pernyataan Ahlussunnah wal Jamaah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala annahu ta'ala menghendaki sesuatu, tidak memerintah sesuatu. Kehendaki tapi tidak ada orang yang terjadi pada pas dengan kehendaknya, dengan perintahnya. Ada orang yang terjadi pas dengan larangannya. Gitu. Jadi antara perintah dengan larangan ini, dan kita terjadinya di mana? Kalau lagi baik kita dipasih pada perintah. Kalau hidup lagi terpaksa kepada larangan. Qad yuridu syai' wa la yaqul. Kadang dikehendaki sesuatu tapi tidak diperintah. Wa qad ya'muru bihi wa la yaqul. Kadang diperintah tapi tidak dikehendaki. Nah ini diperintah tapi tidak dikehendaki. Kama annahu qad yuridu wa yaqul, sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala tapi diperintah wa qad la yuridu wa la yaqul. Fal awal seperti contoh kama fi kufri man ta'allaqa bihi ilmullah bi kufrihi, sebagaimana yang sudah terjadi kufurnya orang yang sudah memang pada ta'alluqnya ilmunya Allah Ta'ala, sudah jadi orang kufur walaupun dia hidup pada zamannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi sudah dita'alluqi, sudah dalam ta'alluqnya ilmunya Allah Ta'ala, dia kafir. Seperti apa? Abu Jahal dan Abu Lahab. Abu Jahal, Abu Lahab hidup pada zaman orang yang hidup pada zaman yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu dia telah kafir. Dia kafir
sudah. Kafir itu namanya apa? Tidak pas dengan perintah, tapi dikehendaki kafir, dikehendaki Allah Ta'ala jadi orang kafir. Kama fi kufri man ta'ala bi Abi Jahal, seperti Abu Jahal. Wasani yang kedua, kama fi imani man tuqim, kayak imannya Abu Jahal. Imannya Abu Jahal diperintah, tapi tidak dikehendaki, tidak dalam kehendaknya. Abu Jahal diperintah, jadi perintah iman seluruh Bani Adam, seluruh iman, tapi tidak semua orang yang dijadikan kafir iman, dan juga tidak semua orang dijadikan orang kafir. Ada yang mukmin, ada yang kafir. Itu bukan berarti yang kafir itu bukan kehendaknya, dalam kehendaknya, dalam kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau orang Mu'tazilah enggak, kalau dia mukmin itu dalam kehendaknya, dia kafir, memang dia lepas diri, lepas dari Tuhan dia. Enggak. Dia kalau buruk, kalau baik dari Allah, maka buruk dari hamba. Ma asobaka min hasanatin famin Allah, wa ma asobaka min sayyi'atin famin nafs. Kalau baik ini Allah Ta'ala yang menjadikan, kalau buruk saya yang menjadikan dari hamba. Masing-masing punya apa namanya, ada dua kudrat. Sini batal oleh ahli sunnah wal jamaah, berarti fikirnya Allah Ta'ala tidak wahdani. Paham gak? Jadi Maha Esa. Jadi fikirnya Allah Ta'ala tidak serupa, tidak ada fikir seperti fikirnya Allah Ta'ala. Di sini perbedaan antara ahli sunnah dan Mu'tazilah cara pemahaman ilmu usul. Irodah, kehendak dan perintah sangat berbeda, sangat berlainan. Mutaqarirani wa mutfaqani. Beda dengan pendapatnya Mu'tazilah yang mengatakan bahwa irodah dan perintah itu sama. Di sini dinyatakan oleh ahli sunnah gambarannya seperti ini. Allah Ta'ala menghendaki sesuatu tapi tidak perintah, dan kadang-kadang memerintah sesuatu tapi tidak menghendaki. Sebagaimana yang telah dijadikan Abu Jahal dan Abu Lahab. Abu Jahal diperintah iman tapi tidak dikehendaki iman, dilarang kafir tapi dikehendaki kafir. Paham ya? Dilarang kafir itu dilarang. Lalu syukur syaitan atau sekutukannya itu dilarang, tapi ada yang dikehendaki. Paham ya? Jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita belajar ini lagi berusaha ikhtiar supaya pada pas tepat pada kehendak berupa minimal begitu, pasti pada perintahnya, walaupun tidak hasil paham itu yang penting pas pada kehendaknya. Perintah saja udah pasti pada perintahnya saja udah utuh. Pas suruh taklim, suruh mencari, suruh ikhtiar, itu pasti pada perintahnya sudah utuh. Ketika kita merasa dalam kehendak yang berupa perintah, ya dijaga supaya istiqomah. Ketika kita lepas kepada larangan, ya cepat kembali, cepat bertobat, gitu saja. Begitu, supaya kita terguna kembali. Kalau ingat gitu ya, beda kalau lupa. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Abu Jahal musuhnya Nabi, dikehendaki Allah Ta'ala jadi kafir, tidak dikehendaki jadi wasalisu kama fi iman wa ta'ala bi ilmu bi iman kama ka Abi Bakrin ayat sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Awal man amana minan rijal Abu Bakrin Siddiq, pertama kali orang yang beriman yang percaya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam namanya Abu Bakar Siddiq yang selalu menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia dikehendaki Allah Ta'ala diperintah dan pas dengan kehendak perintah, diperintah iman dan pas menjadi Abu Bakar Siddiq, sahabat Nabi. Yang mufa'au kama fi kufri Abi Bakar, warabi yang keempat kama fi kufri man tuqim,
manusia gerak-gerak dia beda gitu. Perkara yang beda gak bisa. Oh tahu jadi gerak dia ngumpul pada bahasa bisa nggak? Kata alutnya itu bukan geraknya. Ya. Itu perkara yang mus tak alutnya pada sebagian perkara aja. Ketika bicara hiro beda. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi kama fi iman wa wasala kama fi iman man ta'ala bi rabbi kama fi kufri wa dzalik. Waktu li fi jawazi isnad syukur wal qabaih ila iradatil Mola subhanahu wa ta'ala. Al-muta'alliqani bi jami'il mumkinati qudrat dan iradat, kuasa dan kehendak. Ini semua bertakluk kepada intinya bertakluk pada perkara semua perkara mungkin. Itu artinya perkara jais sama mungkin jais sama. Ya ujungnya kita yang ujungnya mungkin tidak ada yang mungkin jais bisa ada bisa tiada bisa atau terima diadakan juga terima terima semua. Namanya mungkinan al-muta'alliqani ta'alluq qudratil pada semua perkara mungkinan ayat umur allati yajuzu wujuduha wa adamuha, yaitu suatu perkara-perkara yang boleh yang jais wujudnya dan jais ada. Ya haitsu yastawi ditegaskan ya haitsu yastawi dengan sekira sama. Ini ya nisbatul wujud wal adam. Nisbat dinamakan ada dan nisbat dinamakan tiada sama-sama menerimanya gitu. Paham terima itu nggak bisa nolak gitu. Kita diadakan ya ada, diadakan ya tiada gitu. Gampang gitu, nggak bisa nolak. Saya pengen ada terus nggak bisa. Saya pengen hidup terus gak bisa kok. Mau menerima ya jangan dipikir orang yang pengen ada terus. Ini perkara mungkin atau perkara aja. Ini pesan disampaikan kepada Harun hingga pada istri supaya berbaham perkara aja. Terima ada, terima dia. Jangan maunya ada terus. Ini rata-rata Harun gak mau nih. Gak terima pada perkara jais. Gak, apa mau ada harus bawa pulang ada gitu. Jais terima ada, terima dia. Ini sekali mau enggak aslinya barang jais gitu. Ada itu bisa ada, bisa enggak. Orang nyari kan udah kadang namanya jais. Tapi jangan sembunyi pada perkara jais gitu. Ada juga orang sembunyi pada perkara jais. Kan jais ini belah itu. Jadi jais itu memang perkaranya terima barangnya ini bentuk barangnya ini barang yang rimaan gitu perkara diwujudkan yang monggo istilah diadam kan juga monggo gitu. Silahkan kalau bahasa pada kudrat dihadapkan kepada kudrat ini wujud dan adam yang lain semua apa standing siap nggak pernah entah nggak bisa gitu nggak ada tawaran gitu sekarang siap ada berat gitu langsung itu namanya perkara mungkin atau perkara aja terima ada terima menafsu kan beda nafsu ya kita kan ada terus
bijami'il mumkinat. Ta'alluqun suluhiyan qadiman la tanjiziyan qadiman. Ta'alluqnya kudrat dan kudrat ta'alluq suluhi qadim, tidak ta'alluq tanjizi qadim. Tidak. Ya, tanjiz itu langsung dijadikan pada enggak berhubung terjadi enggak. Paling makuti mantesi. Aw hadiyah anna malaya ta'allaqani bijami'il mumkinat at-ta'alluq wal madhkur. Wal muradu bi ta'alluq iqtidau sifat wastinzabuha amrun zaidan al-dzat. Jadi yang dimaksud dengan ta'alluq adalah apa? Sesuainya sifat dan mulazamahnya sifat. Sifat yang mulazamah yang dengan perkara yang disifati. Zaidan al-dzat sebagai apa? Beda dengan zatnya. Sifat dengan zat itu membedakan antara zat dan sifat. Cuman sifat itu untuk mengetahui zatnya, maka kita pelajari sifat. Jadi makanya yang dinamakan ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala, ma'rifatillah, maksudnya kenal sifat-sifatnya Gusti yang wajib, sifat yang mustahil, sifat yang jahat. Itu yang dimaksud ma'rifat kepada Gusti. Ma'rifatillah dengan dalil wal wajibin 'alal insan ma'rifatul ilahi bis. Permulaan pertama yang wajib atas insan dan manusia adalah ma'rifatul ilah, mengenal Allah istiqomah dengan jejak dengan tepat. Permulaan yang wajib. Apa artinya dengan dalil, dengan bukti? Ma'rifatul ilahi istiqomah utawi kawitane perkara kang wajib ingatase wong balik kamu itu mau dipenekane kelawan berarti tegese kelawan dan apa artinya tegese mane ngawuri iki sifat yang wajib ibadah lan ngawuri kan ngawuri kan itu arane kelawan dalil dengan dalil dengan bukti mana yang wajib mana yang mustahil dan sehingga disebutkan lan ing pelanggarannya wajib mustahil. Kalau kamu harus kenal dulu hukum akli apa itu yang namanya wajib, mustahil dan jaiz. Al-muta'alliqani bi jami'il mumkinat. Kudrat ibadat yang ta'alluq pada semua perkara-perkara yang jaiz, perkara-perkara yang mungkin. Yang dimaksud ta'alluq adalah iqtidau sifat, sesuainya sifat kepada mausuf, kepada yang disifati, dan mulazamannya sifat kepada yang disifat. Itu menunjukkan bahwa sifat itu beda dengan zat. Zat bukan sifat, sifat yang bukan zat. Sifat itu ya kayak kita ini ada sifatnya kita, ya ada halnya kita, ini namanya sifat. Mengetahui karakter orangnya dari sifat-sifat. Sifatnya keras, ini sifatnya lembek, ini sifatnya berani, ini sifatnya penakut, ini sifat. Jadi sehingga untuk si fulan ini si orang ini, oh iya. Sampai kadang-kadang menjadi julukan, sifat itu menjadi julukan.